Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita masuk surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 83 dan seterusnya. Asy-Syu'ara halaman 370, surat yang ke-26 ayat 83 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa fili abi innahu kana minadh dhalin wala tuhzini yauma yub'atun yauma la yanfa'u malu wa bala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sampai di situ. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu ayat 83. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, hab itu anugerahkan, karuniakan, li kepadaku, hukman, ilmu ma'rifah, wa alhiqni, dan masukkanlah aku dan pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Waj'alni ayat 84, dan jadikanlah li aku atau untukku lisana sidqin, tutur kata yang baik, yang benar, fil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian. Akhirin, orang-orang yang terkemudian. Lisana sidqin, lidah yang baik, berarti tutur kata yang baik. Waj'alni, dan jadikanlah ni aku, min, termasuk orang yang mewarisi, warasah, mewarisi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi, dan ighfir, ampunkan, li abi, dosa-dosa abi, bapakku, ayahku, innahu, karena sesungguhnya dia, kana, adalah dia termasuk orang yang dhalin, orang yang sesat. Wala tuhzini, dan janganlah tuhzi, engkau hinakan aku, yauma, pada hari, pada saat, yubatun, dibangkitkan semuanya mereka-mereka. Yauma, yaitu pada hari, la yanfa, tidak berguna, tidak bermanfaat sedikit pun jua, mal, harta, wala, dan tidak pula banun, anak-anak.
illa melainkan man ata yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Ini melanjutkan pemahaman kita terhadap doa-doa para nabi di dalam Al-Quran. Dan itu adalah doa terbaik, doa terpilih, dicantumkan oleh Allah dalam Quran. Sudah selayak sepatutnya kita menghafal dan berdoa dengannya. Tentu terlebih dulu harus kita memahami, supaya kita paham, mengerti apa yang kita minta. Doa itu dibaca, dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rintitannya semenjak ayat dia teh. Tapi kita cuma ingin memahami semenjak ayat 83. Kalau di atas, wa idza maritu fa huwa yashfin wa idza walladhi yumituni tsumma yuhyin, dan itu tidak doa, itu pernyataan. Mari, Rabbi, wahai Rabbku. Hab tu hibah, beri, anugerah. Memberi sama dengan menghibah. Menghibah tanpa ganti, tanpa maksud apa-apa, cuma betul-betul ingin memberi. Tidak ada di balik pemberian itu maksud apa-apa, namanya hibah. Nah, Allah Maha Pemberi. Sedikit pun tidak ada faedah manfaat gunanya bagi Allah memberi. Tidak ada yang diharapkan Allah di balik pemberiannya, karena Allah itu maha segala-gala. Cuman karena Allah itu sifatnya pemberi, ya memberi. Bernamalah nama Allah yang maha pemberi itu Al-Wahhab, Wahhab. Bahkan ada orang nama Abdul Wahhab, dipanggil orang si Pak Wahab, Pak Pagi. Kalau ada orang dipanggil orang Pak Wahab, sehingga yang cikir-cikir hendak. Ini Allah itu Wahhab, betul-betul maha pemberi. Memberi segala sesuatu kepada hamba-hamba yang disukai, yang disenangi. Namanya Hab, berarti bisa kita terjemahkan anugerahkanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku. Bisa terjemahnya tiga. Hukman di situ maksudnya adalah ma'rifah, ilmu yang dapat mengantarkan untuk mengenal siapa Allah, namanya ma'rifatullah. Dan itu ilmu yang tertinggi, ilmu yang tertinggi yang harus diilmui oleh seorang hamba makhluk terhadap penciptanya, mengenal siapa penciptanya. Ayat pertama kan turun untuk mengenalkan kita kepada pencipta kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb engkau yang mencipta. Surah Al-Fatihah mengenalkan itu juga. Bukalah lembaran Quran itu, yang pertama kita jumpa Allah mengenalkan dirinya. Kan? Dibuka Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai selesai. Itu makanya dikatakan bahwa ma'rifatullah itu ilmu yang sangat penting. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, kita tidak kenal dengan Allah? Itu makanya tidak salah orang mengecilkan awaludin ma'rifatullah. Awal bermula dalam beragama adalah mengenal siapa Allah, mengetahui, mengilmui siapa Allah. Maka banyak ulama menyebutkan hukuman di situ adalah ma'rifah.
Jadi anugerahkan aku ya Allah suatu ilmu yang mengantarkan aku dapat mengenalmu ya Allah. Setelah itu, setelah hukman, ya di samping ilmu mengenal Allah itu ilmu pengetahuan setentangan syariatnya, hukum-hukumnya, halal, haram, perintah dan larangan. Jadi kalau kita berdoa dengan doa aku, berarti kita sedang meminta Rabbi habli hukma. Berarti kita minta agar kita dianugerahi, diberi ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan itu kita dapat mengenal siapa dia, mengenal syariatnya, mengenal perintah dan larangannya. Kalau kita belajar bagaimana supaya kita paham, mengerti apa yang kita pelajari tentang ilmu mengenal Allah dan syariat serta perintah larang. Habli hukman walhiqni bis salihin. Habli halhiqni minas salihin. Diterjemahkan di buku di Quran terjemah ya, masukkanlah aku ke dalam golongan orang saleh. Berkali-kali Nabi Ibrahim meminta dalam beberapa ayat agar beliau dianugerahi oleh Allah menjadi orang yang saleh dan termasuk orang yang saleh. Dan itu dikabulkan Allah. Jadi orang saleh itu ndak secayah dawa, tahu cayah. Doa saleh ko la rajulan kasra saleh. Saleh itu suatu kedudukan posisi yang luar biasa. Saleh. Bahkan dikelompokkan kelompok orang saleh termasuk kelompok istimewa. Kelompok orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka itu termasuk orang saleh. Ya, nama mereka di situ sampai pertama para nabi, kedua para siddiqin, orang-orang benar, yang ketiga para syuhada, orang-orang syahid, sampai orang salihin. Sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 69, orang-orang yang telah Allah beri nikmat yang diminta dalam Al-Fatihah, mereka itulah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi jalan hidup yang telah ditempuh oleh orang saleh adalah jalan penuh dengan kenikmatan, petunjuk dan tuntunan serta pedoman. Itu yang diminta. Kata Nabi Ibrahim, pertemukan aku serta sekelompokkan aku dengan orang saleh. Bisalihin. Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah hampir wafat, saat ihtidarkan saat kematian sudah dekat datang, beliau menunjuk ke atas, Allahumma fir rafiqil a'la. Nabi kan dikasih pilihan. Pilihannya apa? Mau terus hidup dengan umat atau menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pilih atas. Kalau awak dikasih pilihan, kalau mau jujur di dalam bulu. Jujur, saya tidak boleh bohong. Bang itu yo dosa banyak, bekal
bekal nak bara tanggung jawab pun besar perak, banyak alasan. Tapi kita tidak pernah kasih pilihan. Yang kasih pilihan itu Nabi. Pagi tadi mau dapat WA dari kawan yang sama-sama kuliah, yang mau siko meninggal, umurnya di bawah mau, tapi dia mau pandai nyocadi jadi meninggal. Ustaz Salman tahu bu mana? Juru imam siko, pekumbuh, lingga saraf kejepit dan stroke lingga. Patah dah kita tahu masa sakit seleksi, yang sempat mencari adalah meninggal. Pergi, kan, lah nak ada pilihan-pilihan ada. Jadi yang dikasih pilihan adalah Nabi Muhammad. Ketika dikasih pilihan sudah mau berangkat atau belum, bila pilih Rafiqi a'la, teman-teman yang tertinggi. Artinya apa? Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah. 3 kali beliau minta, pertemukan aku, persuakan aku dengan teman-teman, kawan-kawan, kelompok yang berada di alam tertinggi sana. Itu para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu minta beliau. Ya, salihin itu tidak seringan ucapan kita saleh, orang elok, tidak seringan itu. Nabi Ibrahim saja meminta sampai jadi orang saleh. Dikabulkan Allah, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang saleh dan dikelompokkan dengan orang saleh. Awak nanti kalau mati entah di mana dikelompokkan. Dapat kabar di mana kekelompokan. Tapi bagi orang nampai umrah, pergi haji, dapat kabar di mana kali hotel kali. Mulai. Orang puasa lah dapat kabar-kabar di mana nanti awak tinggal di Makkah, di Madinah, di mana. Datang ada orang ke rumah, pai manasik, nyokapai sudah Syawal umrah, caliaknya di mana lokasinya gua habis, caliaknya di komputer senang-senang di Madinah senang-senang. Jadi nyala jaleh tempat di mana tinggal. Tapi kalau awak mati, kau tak jaleh dah. Kau galak nama galakan pi balah. Mintalah kepada Allah. 2, wa tawaffana ma'al abrar, alhiqni bis salih. Rajin meminta supaya kita nanti setelah mati berada dengan kelompok-kelompok orang mulia. Di dunia aku payah mencari orang. Tapi paling tidak suka-sukalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena kebaikan itu menular. Ini Nabi ketika itu beliau Allahumma fir rafiqil a'la. Rafiq itu teman. Jadi teman terbaik itu sampai Nabi, orang sedikit, orang salihin dan syuhada. Surah An-Nisa, cari surat An-Nisa. Surat ke-4 ayat 9. Tandai ayat ini. An-Nisa surat ke-4 ayat 69, halaman yang ke 102 berapa? Wala hadainahum 69 tapi suah kita langsung bawa 100 nyala sampai 100 69 halaman 89. Aku cuma tahu aku belum puasa agak ajak kabu enak. Halaman 89 kita baca semajak ayat 8. Bunyinya wala hadainahum siratan mustaqima. Pasti kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha, siapa saja yang mentaati Allah, war rasul dan rasul, maka mereka itu bersama
alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, yaitu nabi-nabi, orang siddiqin, orang-orang yang benar atau orang jujur dalam keimanannya, orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid, dan salihin, orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa. Rafiq teman. Rafiq teman. Hasuna sebaik-baik, berarti mereka itulah sebaik-baik teman nanti di alam sana. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kalau kita ingin menjadikan orang-orang ko, hamba-hamba Allah ko teman, cintai mereka. Karena seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka cintailah orang saleh. Bergaulah dengan orang yang saleh. Sering-seringlah berkumpul dengan orang saleh, supaya kesalehannya menular. Paling tidak itu dipertemukan nanti. Kalau kita cinta orang saleh, nanti kita akan dipertemukan Allah dengan saleh. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dipertemukan, disekelompokkan bersama orang-orang saleh. Hadis Sahih Bukhari. Ada orang di dunia justru membenci orang saleh, membenci orang baik-baik. Kadang-kadang dimusuhinya. Kadang-kadang lantaran tidak sekelompok, tidak sepengajian. Ada. Atau lantaran tidak sepaham bencinya. Malahan ulama yang dibenci. Kau bayun. Awak tidak ulama. Cuman dek gara-gara guru wak kaji guru wak atau di mana kita mengaji tidak setuju ulama itu, sebab kita langsung Allah panggil ulama. Ulama tidak penceramah. Setara Imam Syafi'i itu kan tak tanggung-tanggung. Imam Syafi'i, Imam Maliki, ada yang mencela. Imam Ghazali dia mencela. Awak sihat. Janganlah suka mencela. Apakah kita lah lebih hebat daripada mereka? Awak nulis buku saya nak pandai. Menulis cinta nak pandai. Mereka telah ratusan jilid buku-buku yang telah ditulis mereka, diwariskan, dibaca sebagainya. Untuk itu, yang sebaik-baik yang akan dijadikan teman para nabi. Bagaimana kita bisa berteman dengan nabi? Nabi sudah wafat, ya ikuti ajaran nabi, tapi pelajari dulu. Lah terkumpul di Nabi Muhammad sudahlah. Ikutilah Nabi Muhammad, ajarannya dilaksanakan, tuntunannya, petunjuknya yang kita amalkan. Kita cinta kepada Nabi supaya kita nanti berkumpul dengan Nabi. Dalam satu riwayat kan begini, ada salah seorang sahabat di mana Rasulullah berkata, minta lahan yang ketujuh engkau minta Nabi. Ini dia cok menolong Nabi ya. Minta lahan yang ketujuh, bagiah Nabi. Pikir-pikir yang minta ke Nabi. Yang minta ke Nabi kau apalah. Pikir-pikir minta ratu, kagunung ratu, tak dunia kah. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Bisa menemanimu di surga. Itu saja Nabi, itu Rasulullah, tak ada lain dah. Kapiti rambo saja, itu bisa dicari. Saya nama jalan engkau ke itu. Ia mau pikir-pikir Rasulullah, anak kamu minta melebihi daripada mendampingimu, menemanimu di surga.
Kalau bahasa awaknya itu saja ya. Nah, kini kau tolong buat Rasulullah, perbanyak sujud. Artinya perbanyak salat sunat yang memang telah disunnahkan. Nah, mintalah dalam sujud itu agar kita supaya berjumpa dengan Rasulullah kan. Karena teman terbaik itu Rasulullah lah. Nah, setelah begitu, itu yang dikatakan Nabi, ambo ingin bersuhu dengan Ar-Rafiqil A'la, teman-teman yang berada di alam tertinggi sana. Itu boleh serang sakit kareh baca. Tangan beliau terteh. Rafiqil A'la. Sudah itu terkulai kawah. Terkulai. Bahkan tangan beliau sedang menggenggam siwak. Terkulai kawah di dada Aisyah. Bisa enggak merasakan perasaan Aisyah? Seorang perempuan pencemburu yang sangat mencinta secinta-cintanya kepada Rasulullah, enggak boleh Rasulullah itu tempat lain, itu bahasa awaknya. Itu tidak ada istri Nabi yang tidak dicemburui Rasulullah, bahkan nalah mati pun dicemburui. Akhirnya Rasulullah meninggal di pangkuannya. Angok kate, nunjuk kate, itu terkulai ke bawah. Amba perasaan Aisyah. Bisa tertangkap. Kalau suami awak mati, suami awak benci, mati lah. Tapi mati. Rasulullah mati. Belum lagi Fatimah. Fatimah ketika dibisi ke Rasulullah, beliau menangis. Nangis. Setelah itu beliau tertawa. Tu Aisyah tak senang je lah. Ini bisa Nabi kayaknya. Fatimah tak mau kasih tahu, bisa aja. Kau mau ya ayahmu je kan. Kalau bahasa harusan Sinan, itu sawan. Tapi kepenasarannya itu lagi tahu Fatimah nanti setelah Rasulullah meninggal. Dulu mau dibisikkan Rasulullah. Bahasa nampal yang dulu menyusul beliau ambo. Di antara keluarga beliau yang paling dulu menyusul beliau ambo. Tertawa ambo. Sebelumnya beliau bisikkan ke telinga sebelah, bahasa beliau kepai. Menangis. Mereka beliau bujuk. Sabantalai bertemu oleh. Memang Fatimah yang meninggal. Dikuburan oleh suaminya Ali di malam hari. Sendirian Ali maurus. Tak maunya satu lain. Yuslah. Itu Ali. Sehingga menjadi suatu undang kan, bagaikan Ali dan Fatimah. Minta boleh itu sabit bagaikan Yusuf dan Zulaikha. Itu tak ada, itu dongeng. Cak bagaikan Muhammad Hamdi Naomi, saya cak daripada itu. Jalil. Tak ada Zulaikha, siang Yusuf Zulaikha bersuami. Rara. Zulaikha muda balik, di mana dapat gaji? Tapi tak ada buat, itu sudah undangan. Kok kamu apa gaji aku? Ya Allah mana? Rafiq. Bertemu. Itu minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa lainnya malah diajarnya, Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami sebagai orang muslim. Wa ahyina muslimin. Hidupkan kami sebagai orang muslim. Wa alhiqna bisalihin. Pertemukan dan sekelompokkan kami dengan orang saleh. Ghaira khazaya wala mahtunin. Tanpa mengalami kehinaan dan difitnah dengan berbagai macam fitnah. Jadi apa kini itu dah dapat. Tapi paling tak mula bagi tahu. Itu doa Nabi. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Hakim dan seterusnya. Juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dinyatakan dari sahih. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, menyerahkan diri, bukan Islam, menyerahkan diri. Allahumma tawaffana muslimin. Kesan siasa lu. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ahyina, hidupkan kami dalam keadaan muslim. Ahyina, biasa ahyi. Alif, ha, ya, nun panjang, ahyina. Ahyina muslimin.
hidupkan kami selaku orang muslim. Wa alhiqna, persuakan, pertemukan, sekaligus sekelompokkan kami dengan orang saleh. Nabi Muhammad meminta tolong, betul. Kakek Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim meminta tu. Beliau minta. Jadi sialah orang yang saleh, Pak. Kalau Nabi Muhammad sendiri minta, Nabi Ibrahim meminta loh, tentu. Padahal yang paling saleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Itu beliau minta. Itu betapa tawaduknya beliau, betapa tingginya derajat saleh itu. Makanya saleh itu tidak sembarang, tidak sembarang saleh itu. Kalau rajin bang kesuruh saleh, tidak semudah tu saleh. Banyak lah. Nabi saya minta menjadi orang saleh. Kan gitu. Jadi kata beliau, alhiqna bis salihin. Pertemukan, persuakan, sekelompokkan kami dengan orang saleh. Gaira khazaya, tanpa mengalami kehinaan, wala mahtunin, dan tidak mengalami berbagai macam cobaan dan fitnah hidup. Nah, tidak mungkin kita catatkan gini. Tapi paling tidak kita lah tahu, nak minta sekelompok orang saleh kok tidak sembarang orang. Kalau ada orang saleh ketika hidup pun nampak ada bagawa lah ya, sering berjumpa dengannya dan duduk-duduklah bersama dia. Sebabnya kesalahan kau menular, teman kau kan menular tak? Almar'u ma'adini ala dini khali. Seseorang itu sesuai dengan kepercayaan temannya, kebiasaan teman, kepercayaan teman. Kadang-kadang keyakinan teman menular. Sebab teman kau saling mempengaruhi, teman-teman. Kurang-kurang seketik teman wa tadi mau salah. Sebab nan batu kepanjangan saya tidak ada orang. Kadang-kadang awak kurang orang seketik itu menjarak saya lah. Batonggok saya batonggok saja di kekurangannya. Bahkan kelebihannya 95. Kekurangannya sampai 5. Batonggok saya situ. Kamu termasuk orang yang mengalami kok anak mengalami tersalah mengalami itu. Enak kalau kita dapat orang yang baik, orang yang saleh. Apa dapat suami orang saleh? Kalau perlu dimandian suami yang saleh kok. Gitu na rancak saleh. Enggak. Dan berarti kita harus bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan agar kalaulah mati kita ditempatkan roh kita di sekelompok orang saleh. Lah mati. Bahwa ketika kita wafat, ketika mati, roh kita kan nanti kalau selesai proses kan nanti akan ditempatkan di berbagai tempat. Di dunia kalau kita lah biasa sekelompok orang baik, orang saleh, nanti akan bertemu lagi. Itu buah. Itu ayat yang ke lupa lah, 83. Kita kembali lagi kepada surat Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ayat 84. Dan jadikanlah bagiku, untukku, lisana sidqin, sebutan tutur kata yang baik bagi orang belakang sepeninggalku. Kamu pernah memberikan tausiah kepada anak-anak di pesantren kita habis entar? Ini begini ya, supaya tetangga di ibu bos kita anak-anak kecuali bagi guru. Kalau ibu guru udah tahu dia. Biasanya anak kalau peralihan daripada masa anak-anak ke remaja,
masa remaja kepada masa sweet sepentinan, itu parangainya, ibu ya, parangainya entah. Tanpa terkecuali di pesantrennya, siang malam. Lebih-lebihnya maraso ndak ka di sini kelas 9. Yang ndak kan nyambuang, hanya maraso ndak sinan. Di beknya angka-angka, awak ketamai lah saja. Nama saya anak-anak. Dari beri berbagai macam nasihat. Terakhir ambo kumpulan. Kumpulan kalian janji abi. Jadi abi apa janji? Kalian diam semua. Saya nak menyambung risiko. Kita kan. Saya ni tak banyak ni tak. Jadilah. Kini kau kalian tinggal kalah parangan elok, lakuan elok, nak kami sabui sepeninggal kalian, adik-adik kalian. Nak bangga lo kami menyabui kalian ko abang-abang kalian dulu kelas 9 begini min. Nah elok-elok kami sabui. Tapi kalau perangai kalian takai ko jadi contoh buruk jadinya. Abang-abang kalian, kakak-kakak kalian dulu salat ko belum masuk ke tu sudah datang, rajin begini, bisa kami sabui. Janji kalian meninggalkan perangai elok, lai abi. Tu calik lu nya. Lai sedih kalian. Awak kan biasa di sekolah waktu itu kan. Karena masanya itu nya kepai. Panggil itu. Nah, kita pemito hendaknya sepeninggal kita, sampai kita dari dunia aku, kalau tak kena durang awak, nanti kena nana lelok. Minta Nabi Ibrahim sampai kini, siapapun yang ingat Nabi Ibrahim pasti yang terkena. Bahkan nama beliau disebut setiap ayat itu. Nabi Muhammad mengatakan bahasa agama yang beliau bawa adalah risalah Nabi Ibrahim. Bahkan haji disebut dengan panggilan panggilan Nabi Ibrahim. Dicantumkan nama beliau dalam Quran. Doa-doa beliau kita pelajari. Untuk awak betul awak. Jangan ketika kita lahpai dari dunia ko, tiok tekanan orang cingkah awak, nemburu awak. Pajak kolera tu nyerang, salah. Pajak cipeh, tujuan mati nyerang. Itu cipeh. Atau napuanan tekanan orang nan buruk-buruk. Itu makanya kalau ada orang meninggal, ada orang bersaksi jujur. Tuh jujur. Bersaksinya jujur, tidak ada maksud apa-apa, tendensi apa-apa di balik itu, nya aku ambo menjadi saksi bahawa beliau kuah elok baik. Maka persaksiannya terima. Mati orang kuah. Tadi mau daria kecian, bobuan di pesan. Ustaz Salman tu meninggal. Takumbuah. Karena Bu Minah kisahnya jadi imam semua. Ketek elok sangat. Elok. Kadang-kadang jadi cemeh lain. Buya nyerang kan. Sangat. Jadi mau baik saksi. Mau itu dia apa di WA. Ambo termasuk orang jadi saksi. Bahwa Ustaz Salman ko dulu ketika masih kuliah di Akabah tahun 80-an, beliau termasuk orang baik, orang elok. Tutur kata beliau, cara bicara beliau, dan beliau tidak pernah meninggikan suara. Namun saksi sabuk tidak ada di balik diberi kecil moko harapan tertentu. Kalau muji-muji orang kena naik pangkat, ada di balik itu. Disabui beliau-beliau petangkor rami-rami, ada di balik itu. Tidak, pujiannya ikhlas. Maka pujian orang yang hidup kepada orang mati benar adanya. Minta kita mati kita
Nai pojirang le beliau. Batamu dua ramah. Bu mainah tu basu dawa mencali anu kawaknya. Macam cali. Lisan sedikit. Lisan tutur kata, kan lidah nak sedikit yang benar, yang baik, yang jujur, yang baik. Jadi makanya terjemahkan lisan sedikit, tutur kata yang baik. Itu makanya kita suku-suku bertemu dengan kawan-kawan tua. Sebab kawanku pasti memuji, menyambut-nyambut kebaikan. Apa kalian dulu biaya kalian dulu begitu. Gitu. Kamu pernah memboncengkan seorang ibu-ibu? Bonceng Yonda. Pergi takziah. Jadi ketika itu mua masih muda lah. Dalam perjalanan itu ambo orang muda lah, orang muda zaman dulu. Kadang-kadang nak menyapo. Orang duduk-duduk di Cempang, tidak sapo. Di Penggeluan kadang-kadang kencang saya. Disabuknya, apaan dulu Dulu ketika di simpang-simpang kau balambean motor basapo. Itu ketelingo apa ya? Sapo dia orang. Manggu ada pula. Itu namanya tutur kata yang baik. Apaang dulu takana-kana ayu di den apaang dulu. Itu kecek kawan Bawonda sakali lagi kalau lagi simpang kono lambi. Manggu aja gitu. Minimal manggu kalau tak menyapo. Itu baru kencang. Aduh. Lisana sedikit. Sedikit. Itu suami ninet kan sama orang gaya betul. Bawa tamu ya beliau tekan ayo dia. Kami betul nambo. Tekan ayo beliau jambo. Pasti bersabik ni elok. Dulu beliau kambo mangko bersabik elok. Tu ada tutur kata yang Nabi Ibrahim meminta itu. Wajalni lisana sidqin fil akhir. Bagaimana supaya kita disabik ras paniknya baik-baik? Maka kerajolah tentu kerajolah baik-baik. Cancak elok. Karya-karya baik. Peninggalan baik, kerajo baik. Maka termasuklah ulama-ulama itu dia telah meninggalkan yang baik-baik karena mereka menulis buku kitab martabahnya selalu dibaca, selalu disebut karya mereka. Contoh misalnya menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab beliau, kan disebut Imam Nawawi itu. Menurut Imam Bukhari disebut semua. Kalau Buya Hamka, kamu pernah baca buku Buya Hamka, kecik Buya Hamka, pesan-pesan beliau mangkuah, kan disebut nama beliau itu. Karena beliau telah meninggalkan sesuatu yang akan dikenang orang di belakang hari. Itu pentingnya kita meninggalkan sesuatu yang akan disabut, yang akan dibaca, yang akan dibicarakan, yang akan dikenang orang di belakang hari. Tinggalkanlah. Kita narasuk kapai, tinggalkanlah. Wa'ana bisa ditinggal. Terkena durang disabut orangnya, terkena durang disabut orangnya. Minimal tinggallah namanya galih narancak. Tu galih. Canggih nah. Nampak orang aku beliau meninggal dulu sampai kini awak pakai kan sabit dah. Kain panjang. Layu kain panjang baragi tinggal kayak ya. Sabitnya baik. Jadi tinggalan baik-baik tah. Itu kama aja kaji kasinonya baik, tinggalan baik-baik. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam.
doa beliau dikabulkan Allah, permintaan beliau menjadi suri teladan dan contoh di kita orang. Sampai dikatakan dalam suatu kata bijak, qad mata qaum wa hum fin nasi ahya. Betapa banyak orang telah mati, tapi di tengah-tengah manusianya masih hidup. Karenanya meninggalkan hal-hal yang baik, seakan-akan masih hidup. Wah, masih hidup. Akabah pun kan seakan-akan pendirinya masih hidup. Karena kini orang masih sekolah, walaupun kinilah anak-anak SD isinya dan mahasiswa setahun isinya, tapi nyalah meninggalkan. Jadi qad mata qaumun, orang-orang sudah meninggal tapi mereka masih hidup di tengah-tengah manusia karena mereka meninggalkan karya-karya, peninggalan-peninggalan yang dikenang orang banyak. Nah, salah satu caranya itulah gunanya wakaf seperti kena disabui orang wakaf atau rintisan-rintisan atau apapun. Orang yang jujur pasti akan menyebut, orang dan banci, orang dan jajo, lama-lama kalau mati orang nabaik sabutnya, nabaik sabutnya. Itulah namanya lisana sidikin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannati na'im, dan jadikanlah aku ini ya Allah min termasuk orang-orang yang mewarisi surga an-na'im. Na'im itu maknanya diliputi, dipenuhi berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Artinya apa? Memohon kepada Allah, memohon rahmatnya, sebab yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga kata Nabi, andaikan tidak rahmat Allah lah, tidak layak kita satu orang pun masuk surga, lepas di neraka. Tapi rahmat Allah lah. Rahmat Allah itu yang selalu kita minta dalam doa-doa. Termasuk supaya kita dimasukkan ke surga, mintalah masuk surga pagi sore. Jangan lupa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkan aku surga dan pelihara aku dari neraka-Mu. Terus saya minta. Dan seterusnya. Cuman disertai dengan usaha. Ini tidak mau didoa saja, harus usaha. Itu intinya, kita juga harus berusaha bagaimana supaya usaha kita, amalan kita, ketaatan kita, ibadah kita dirahmati Allah, diridai Allah, dirahmatinya, dan kita dimasukkan ke surga. Namanya Naim. Kenapa surga salah satu namanya Jannatun Naim? Karena isinya mala ainun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbi basir. Isinya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan bagaimanapun orang mengkhayal, membayangkannya, tidak akan terlintas di pikiran dan di khayalannya. Begitu isinya. Dalam ayat katakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sudah sejadah kan bahwa seseorang tidak mengetahui karena apa yang telah Allah persiapkan untuknya di alam sana sebagai kejutan dan surprise yang menyenangkan dan menenteramkan hati. Fala ta'lamu nafsum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Gitu. Jadi memang meminta, di samping meminta, ya jangan lupa kita harus berusaha lah. Jadi kalau kita minta, ya Allah jadikan aku termasuk pewaris pewaris Jannat Naim, itu intinya kita juga harus berusaha bagaimana supaya kita orang yang terpilih atau orang yang dipilih untuk masuk ke dalam
Jannatun Naim itu. Sebenarnya bertebaran doa-doa yang diajar Nabi untuk minta mohon supaya masuk surga, banyak sambuah, dikembang sambuah apa? Tergantung di kita, kalau memang yo sungguh-sungguh minta kepada Nabi, sungguh-sungguh meminta kepada Nabi SAW, kepada Allah, ya kita dipilihlah orang yang itu. Di antara doa-doa itu agak panjang, membaca doa ini, tapi lah dapat di kita, di pernah Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairal li wa tawaffani idza alimtal wafata khairal li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kaliman haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqar wa as'aluka na'iman la yanfad. Saja sikoh. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak putus-putus. Di mana? Di surga. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati. Aku minta kepadamu qurrata ain, kesenangan yang menenteramkan hati, menyejukkan mata, yang tidak akan henti-hentinya. Di mana? Di surga. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku minta memohon kepadamu ridha setelah ketentuan. Wa as'aluka badal 'aishi badal maut. Aku minta kepadamu kenyamanan, ketenangan setelah kematian. Wa as'aluka al-lazatan nazari ila wajhi. Aku minta kepadamu supaya kelezatan memandang wajahmu, wa syauqa ila syauqa, kerinduan ingin bersua denganmu. Itu doa-doanya begitu. Paling tidak kalau kita baca, paling tidak ada as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal mauti wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'i. Penggalan doanya nolado pernah di bagian itu tasurua di bawah karateh surah. Awalnya doa itu Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini, hidupkan aku ma'alimtal hayata khalqi, jika memang hidup itu baik untukku menurut ilmumu ya Allah. Wa tawaffani idza alimtal wafata khalqi, wafatkan aku memang jika wafat itu baik untukku dalam ilmu ya Allah. Terus ke bawah. Kalau enggak ya anggap siko. Anggap siko. Terus nanti kalau ada waktu itu kita catatkan. Ulang balik ya. Jadi kata Nabi Ibrahim di balik doanya, waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li abi, sambungan. Ampunkan dosa-dosa bapakku. Ampunkan dosa-dosa bapakku, karena dia termasuk orang zalim. Iko dimohonkan Nabi Ibrahim dulu sebelum Allah negur. Beliau pernah dulu berjanji kepada ayahnya, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu ayah, sebab engkau begini begitu. Untuk memenuhi janjinya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa orang tuaku, ayahku, karena dia termasuk orang yang sesat. Tiba teguran bahwa tidak patut, tidak pantas mendoakan orang yang kafir, orang yang musyrik. Beliau tidak doa alaih, dan janji lah terpenuhi. Untuk itu kita tidak perlu baca doa kok. Bapak kita kan asasi itu, tidak asasi kan. Kalau ingin kita robah saya. Wafil li abi, innahu kana mina jahilin, boleh jahilin, bukan kafirin, bukan dalil. Itu makanya dilangkaui kalau kita membaca doa aku, langkaui dan 86. Cukup kita baca yang pertama, Rabbi habli hukman
wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati naim, dan lonceng kepada 87. Wala tuhzini, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia-manusia makhluk semua yub'atsun, dibangkitkan. Makasih, jangan hinakan saat dibangkitkan. Tidak ada satu penderitaan yang luar biasa, kesengsaraan yang tak terhingga, kerugian yang tidak bisa disesali selain daripada di akhirat nanti kita termasuk orang yang dihinakan di neraka. Sebab siapa yang masuk neraka pasti orang yang hina. Man tudkhilin nara faqad akhzaita. Siapa yang kau masukkan ke neraka pasti engkau telah menghinakannya. Barangkali doa kemarin masih apa? Doa Rabbana atmim lana nurana. Di atasnya kan itu. Di atasnya yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari di mana Allah tidak menghinakan, tidak mengecewakan Nabi. Kalau siko la tuhzina, jangan hinakan, jangan kecewakan aku di hari manusia dibangkitkan. Hari kebangkitan itu sangat menyengsarakan. Penderitaan luar biasa di kebangkitan dan hari pengumpulan. Maka doanya, ya Allah, janganlah saya dihinakan atau jadikan hina, dikecewakan. Dalam doa lain, pernah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW berdoa. Di situ tercatat dalam kitab riwayat Imam Ahmad lah, Tabrani, bunyinya Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan, kecewakan aku dari kiamat. Wala tukhzini yaumal ba's. Jangan hinakan aku, jangan kecewakan aku, jangan telantarkan aku di hari penuh penderitaan, hari penuh kesengsaraan, hari di mana semua orang mengalami kedukaan. Sebab fa inna man tukhzihi yaumal ba'si faqad azaita. Siapapun yang engkau hinakan di hari itu pasti engkau telah menghinakannya dan tidak ada satupun yang menolong. Itu doa Nabi. Cukup salah kita baca doa itu, doa Nabi Ibrahim. Itu wala tukhzini yauma yumasun. Pendek kan? Pendek. Dan tidak ada, dan janganlah engkau hinakan aku di hari engkau membangkitkan semua makhluk. Kapan hari itu? Hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat, hari akhirat disebut juga dengan hari yang tidak berguna, berfaedah sedikit pun harta dan anak-anak. Membantu tidak, menolong tidak, bahkan mencari pun tidak. Mencari pun tidak, karena orang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan ketika bapak mencari anak, anak melepas diri. Saat di masa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tafsir dan Surah Luqman, ada seorang bapak mencari anak, bertemu anak tidak bisa. Ambo butuh lo gini ayah. Engkau memang ayahku. Engkau telah berjuang habis-habisan, mengorbankan apa saja. Aku akui, tapi sekarang aku juga butuh. Aku juga butuh bantuan pertolongan, dan aku tidak bisa menolongmu. Itu parahnya. Suami ketika mencari istrinya juga begitu. Aku akui, suamiku. Semenjak aku gadis, berumur sepintinan, engkau ambil aku dari orang tua aku, dan engkau telah berusaha baik habis-habisan segalanya. Aku akui semua. Tapi hari ini aku tidak bisa. Aku juga butuh. Wah, itulah hari itu. Tidak berguna harta tapi tidak ada. Harta tapi tinggal. La yanfa mal wala banun. Tidak bermanfaat. Tidak bisa diandalkan. Itu diandalkan dunia. Bayar pengacara banyak-banyak selama.
Di dunia bisa piti panggaan, kayu bisa dipanggaan. Tapi orang Minang tidak bisa panggaan kayu itu. Ini nyanyi lagu ni ke? Kan ada lagunya. Kayu jangan dipanggaan, bisa panggaan. Itu doa Nabi Ibrahim ya. Jadi hari yang tidak berguna sedikit pun harta, berapapun harta dan anak-anak, itulah hari kiamat, itulah hari akhirat. Di hari itu ya Allah, aku jangan dihinakan, jangan dikecewakan. Illa kecuali siapa yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Qalbun salim kok hati yang selamat. Makasih hati yang selamat. Namanya qalbunnya salim, hatinya selamat. Selamat daripada kesyirikan, daripada kemunafikan, daripada kekafiran. Dia datang menghadap Allah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan selamat aja dari berbagai macam keyakinan yang tidak benar. Maka orang yang datang menghadap Allah nanti di hari kiamat tidak membawa kesyirikan, berarti nyalah tidak syirik. Tidak membawa kekafiran atau tidak membawa kefasikan, termasuk tidak membawa kesombongan. Maka dia telah datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, bersih daripada segala macam noda-noda kesyirikan, kekafiran, kemunafikan dan kefasikan. Dan dia datang kepada Allah dengan amal-amal saleh. Orang itu baru yang tidak dihinakan di hari penuh penghinaan, di hari penuh penyesalan. Di antara orang yang tidak akan menerima itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat. Salim itu kan selamat. Selamatnya dia ya, selamatnya tadi, selamat daripada kesyirikan, daripada kekafiran, kebid'ahan, kefasikan, kemunafikan dan kefajiran, dosa-dosa gadang. Hendaknya kita bersihkan hati. Bersihkan hati dengan istighfar, dengan tobat. Persering istighfar dan tobat supaya hati kita bersih. Kok mati kita mati dalam keadaan bersih. Itu kaji kita di pagi kini, semoga berbeda. Mari kita hafal doa Nabi Ibrahim dan kita baca dalam doa-doa kita supaya kita ndakna kabatamui Nabi Ibrahim. Paling ndak kita nampak Nabi Ibrahim nanti di surga. Doa-doanya kita pelajari. Kaji kita sekaligus kajian kita diliburkan sampai tanggal 22 di bulan April. Tunggu saja beritanya, entah di mana kita mengaji. Kita kirim. 3 boleh ya. Kalau oleh lapang situ ngaji. Selamat menempuh Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalil karim. Jangan lupa masak kue, raga-raga, yo kacang goreng, kacang tujin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.